Sahabat Lentera, salam jumpa lagi dengan tema dan topik untuk pembicaraan kali ini. Kita akan melihat sifat atau ciri hakiki dari perkawinan Katolik. Sifat atau ciri hakiki dari perkawinan Katolik. Yang pertama, monogami. Perkawinan Katolik bersifat monogami, artinya bahwa perkawinan itu dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menunjukkan kesetaraan dan kesederajatan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kenapa manusia perempuan dibuat dari tulang rusuk. Itu pertanda kesederajatan dari tengah-tengah manusia, biar tidak merendahi dan direndahi. Atau dalam kata lain, sejajar biar tidak dikuasai maupun menguasai. Agar mereka berdua saling memiliki, saling memberi dan menerima secara adil dan seimbang. Karena sehakikat dan semartabat itulah perkawinan yang satu, itu menjadi sudah lengkap, penuh dan sempurna. Itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan keduanya menjadi satu daging dalam tingkat yang sama-sama seimbang. Menjadi satu daging berarti kedua pribadi itu akan menyatu secara mesra dan intim dalam cinta yang sejati dan benar. Menurut Santo Paulus, persatuan perkawinan suami istri ini menggambarkan persatuan ilahi antara anak domba Allah dengan mempelainya, atau antara Kristus dan gerejanya, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, persatuan ilahi itulah yang mendasari perkawinan Katolik, sehingga martabat perkawinan Katolik diangkat ke dalam martabat ilahi dan sakramental sebagai persatuan yang menyelamatkan, sebagaimana Kristus menyelamatkan gerejanya. Perkawinan yang bersifat monogami tentunya dikehendaki Allah sendiri. Allah ingin agar pilihan hidup manusia untuk menikah dan membentuk keluarga membawa mereka kepada kebahagiaan yang utuh dan lengkap. Oleh karena itu, hendaknya pasangan benar-benar mengerti apa artinya sifat monogami ini dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Keinginan untuk membiarkan diri jatuh pada godaan-godaan hadirnya pihak lain dalam keluarga, relasi-relasi rahasia dengan orang lain menjadi sesuatu yang amat bertentangan dengan sifat monogami ini. Maka sudah selayaknya dihindari. Karena perkawinan adalah sarana keselamatan, maka penodaan terhadapnya tentulah merupakan dosa. Kemudian yang kedua, sifat atau ciri hakiki perkawinan yang tak terceraikan. Sebetulnya ini berkaitan erat dengan sifat monogami dari perkawinan Katolik tadi. Sebab kalau perjanjiannya itu sah, hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi tidak ada kuasa apapun yang boleh dapat memisahkan atau memutuskan ikatan perkawinan itu. Di dalam ikatan perkawinan ini, kesepakatan suami dan istri yang telah dibaptis untuk saling memberi dan saling menerima telah dimeteraikan oleh Allah sendiri. Atas dasar inilah, maka perkawinan Katolik yang sudah diresmikan dan dilaksanakan melalui perjanjian yang layak dan legitim
tidak dapat diceraikan. Ikatan perkawinan yang diperbolehkan dari keputusan bebas suami istri dan telah dilaksanakan tidak dapat ditarik kembali, karena tidak berkuasa untuk mengubah penetapan kebijaksanaan Allah ini. Perkawinan yang bersifat tak dapat diceraikan ini mengisyaratkan bahwa idealnya tak ada alasan apapun yang bisa menceraikan perkawinan setelah perkawinan itu disahkan. Sebab perkawinan yang bersyarat tak akan pernah terjadi atau dilangsungkan. Sesuatu yang bersyarat tidak memiliki kepastian dan tidak berasal dari keputusan bebas. Idealnya lagi tidak akan ada perkawinan Katolik yang mengandaikan kesetiaan pasangannya pada suatu yang belum terjadi. Entah itu peristiwa buruk ataupun ketidakcocokan, mengatakan begitu berarti membuka peluang untuk mencari alasan-alasan yang egoistis. Maka juga idealnya ketidakcocokan atau kecocokannya sudah diketemukan sebelum perkawinan. Kalau pada kenyataannya ada ketidakcocokan, pasti itu soal sedang tumbuhnya benih-benih egoisme. Apalagi kalau sampai pada keputusan tak sanggup lagi hidup bersama, terus mau berpisah. Itu sudah jelas lari jauh dari hakikat perkawinan itu sendiri. Apalagi kalau sebetulnya sudah punya anak, kalau pasangan sudah punya anak, lalu mengatakan mau bercerai demi anak, itu sebuah pernyataan yang aneh. Kalau sudah demi anak, mestinya mereka kembali bersatu, meninggalkan ego mereka. Kalau berpisah demi anak bisa, kenapa bersatu malah tidak bisa? Kemudian, ciri dan hakiki perkawinan Katolik yang ketiga adalah seumur hidup. Perkawinan Katolik yang monogami dan tak terceraikan itu mengisyaratkan ikatan kebersamaan antara suami dan istri selama hidup. Batas akhir dari ikatan itu ada pada batas hidup salah satu di antara mereka. Maka dikatakan bahwa ikatan itu tetap ada sampai ketika maut memisahkan mereka. Dan ketika maut memisahkan mereka secara otomatis, segala ikatan formal, baik secara hukum maupun tanggung jawab moral, menjadi tidak ada lagi. Tentu saja, karena tidak ada lagi ikatan perkawinan dengan yang sudah meninggal, maka yang masih hidup tidak terhalang lagi jika ingin mengadakan ikatan perkawinan baru dengan orang lain. Oleh karena ikatan perkawinan ini bersifat seumur hidup, maka selama masih hidup, suami istri terikat secara eksklusif dan tetap sejak diucapkannya janji perkawinan sampai maut memisahkan mereka. Adanya persoalan apapun yang terjadi setelah perkawinan, sejauh dahulu perkawinannya adalah layak dan sah, tidak pernah dapat dijadikan alasan bahwa ikatan perkawinan menjadi longgar atau rusak ataupun batal. Demikianlah Sobat Lentera, sifat atau ciri hakiki perkawinan Katolik.